Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai membaca kitab pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Baik Bu, Ada yang tidak masuk hari ini? hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai membaca kitab pada hari ini, Ibu akan bertanya mengenai pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang puasa wajib. Ada yang bisa menyebutkan salah satu puasa wajib itu apa ya? Puasa Ramadan Bu. Ya benar, puasa Ramadan. Oke, setelah kita belajar tentang puasa wajib, sekarang kita belajar tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah ini, dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Tetapi untuk orang-orang yang tidak melaksanakan, dia tidak mendapatkan dosa. Nah, sholat sunnah ini terbagi menjadi dua. Ada yang bisa dikerjakan secara munfarid sendirian, dan ada juga yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah, kita bahas satu-satu. Itu ada berjamaah. Contoh sholat sunnahnya ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Sedangkan untuk sholat munfarid itu ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sama sholat istiqoroh. Oke, yang pertama itu ada sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa salah satu puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Nah, setelah melaksanakan puasa Ramadan, kita para umat muslim itu akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Fitri ini dikerjakan secara 2 rakaat dengan pertama takbiratul ihram 7 kali dan yang kedua takbiratul ihram 5 kali. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Setelah sholat Idul Fitri ada sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, kalau sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan tata cara sholat hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Hukum sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad, tapi bagi orang yang sedang melaksanakan haji tidak disunahkan untuk melaksanakannya. Setelah sholat Idul Adha ada sholat khusuf atau sholat gerhana. Sholat gerhana ini sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya yaitu sholat akad, dan waktu pelaksanaannya ketika mulai terjadi gerhana matahari sampai dengan matahari kembali tampak utuh seperti semula. Kalau sholat khusuf ini untuk gerhana matahari, ada juga sholat khusuf. Ini dilaksanakan ketika gerhana bulan. Hukum pelaksanaannya sama, yaitu sholat sunnah muakkad. Untuk pelaksanaannya ketika gerhana bulan mulai terjadinya sampai bulannya tampak utuh kembali. Setelah itu ada sholat istisqa. Ketika umat muslim mengalami kemarau panjang, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Sholat ini dilaksanakan 2 rakaat untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat terjadinya kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit air. Nah ini ya. Lalu setelah itu sholat istisqa ini disunahkan untuk dilaksanakan bila malam. Setelah itu ada sholat sunnah munfarid atau sholat yang dikerjakan secara sendiri. Ada sholat
yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Terbagi menjadi 4, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah sholat rawatib ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat yang dimaksud untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan. Jadi dalam menentukan pilihan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah ini untuk meminta kepada Allah pilihan mana yang terbaik untuk kita. Sholat istikharah ini bertujuan pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Setelah sholat istikharah ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah maupun bisa dikerjakan secara munfarid. Itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad dan dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Setelah itu ada sholat witir. Sholat yang dilaksanakan dengan dalam fajr bisa 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Kapan dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir? Itu adalah ketika sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Setelah sholat witir ada sholat duha. Sholat duha ini sholat yang bisa dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak hingga menjelang sholat zuhur. Sholat duha ini bisa dilaksanakan 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Setelah sholat duha ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini hukumnya yaitu sunnah muakkad, dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyam lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi macam-macam dari sholat tahajud, macam-macam dari sholat sunnah. Tadi terbagi menjadi 3. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid, dan yang terakhir ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun secara munfarid. Oke, sepertinya cukup itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sumber buku yang kita gunakan hari ini yaitu ini. Semoga bisa anak-anak praktekkan di rumah nanti ya untuk sholat sunnahnya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari